Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafana wa allafa baina qulubina. Fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina. Fadilna fid dunya astiqa'a wa ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Onik yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita, seorang wanita sedang mengendarai naik motor, kemudian ia pun terjatuh. Qadarullah. Akhirnya anaknya dengan kepala yang berdarah. Kemudian melihat anaknya tidak sadarkan diri, sang ibu berlari dari tempat kejadian menuju ke rumah sakit terdekat. Dia tidak mau lagi menunggu ambulan. Dia tidak mau lagi menunggu kendaraan yang menolongnya. Dia hanya fokus untuk menolong anaknya. Berlarilah dia. Kurang lebih 1 kilometer perjalanan ia tempuh untuk mengejar secepatnya pertolongan kepada anaknya. Ketika anaknya dibawa ke UGD, kepalanya dijahit, dan akhirnya anak ini pun mulai tenang, tidak menangis lagi dan darah pun tidak mengucur. Sang ibu pun mulai terduduk. Di saat ia terduduk, dia pegang itu kepalanya. Dan dia baru sadar, ternyata kepalanya mengeluarkan darah. Dan di saat itulah akhirnya dia pingsan. Sahabat Onik yang dirahmati Allah, tahukah engkau apa hikmah dari cerita tadi? Terkadang kita pada saat hidup hanya memikirkan diri kita sendiri, hidup kita menjadi sakit. Di atas sang ibu ketika ia fokus memikirkan anaknya, bahkan dia tidak sadar ketika darah itu keluar dari kepalanya. Tapi ketika anak itu sudah mulai tenang, dia pun mulai memikirkan dirinya sendiri. Pada saat itulah akhirnya dia justru merasakan rasa sakit dan akhirnya dia pun menyadarinya dan dia pingsan. Dalam kehidupan, terkadang kita hanya hidup cuman mencari kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Di saat itulah akhirnya kita merasakan kelelahan. Cobalah untuk sesekali berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Pikirkan orang lain. Pikirkan saudaramu yang jauh lebih menderita dari dirimu. Maka itulah rumus kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika kita mampu bersedekah dan berbagi kepada orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama menjadi deterjen dosa. Setiap segala sesuatu bisa kotor. Hati kita bisa kotor. Jiwa kita bisa kotor. Maka kita bersihkan dengan bersedekah. Dan itulah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Sedekah itu dapat menghapus dosa dan dosa. Sebagaimana air dapat memadamkan api. Allahu Akbar. Maka beruntunglah orang-orang yang bersedekah. Beruntunglah orang-orang yang gemar berbagi. Beruntunglah bagi mereka orang-orang yang mau mengeluarkan sedikit rezekinya. Menginvestasikan hartanya untuk mendapatkan balasan yang sangat jauh lebih besar dibandingkan apa yang dia sedekahkan. Kemudian yang kedua, sedekah menjadi magnet rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim, mana qasat min malin sadaqah. Tidak akan berkurang hartamu karena sedekah. Bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Nabi ulangi 3 kali. Karena Nabi tahu bahwa kita tidak semudah itu untuk meyakini. Maka Nabi ulangi 3 kali agar kita bisa lebih yakin betapa sedekah akan mengayakan kita apabila kita mau mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, sahabat Onik dimanapun engkau berada, ternyata orang-orang yang bersedekah akan mendapatkan fasilitas VIP di hari akhir kelak. Allahu Akbar. Itulah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla ila dhilluh. 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah dengan perlindungan yang sempurna di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sebutkan ada 7 orang. Salah satunya adalah rajulun, seorang hamba Allah, tasaddaqa biyamini, bersedekah dengan tangan kanannya, fa'akhfaha, dia sembunyikan tangan kirinya, hatta la ta'lamu shimalah, sehingga tangan kiri itu tidak menyadari apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka berbagi bersedekah akan membuat kita mendapatkan suatu tempat yang VIP di mata Allah. Alangkah bahagianya kita pada saat itu. Alangkah senangnya kita pada saat itu. Melihat Allahu Akbar. Sedekah yang kita sedekahkan kini telah datang berbentuk sebuah payung indah yang melindungi kita di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, saya sudah bersedekah.
Tapi kenapa hidup saya masih biasa-biasa saja? Berarti sedekahmu mengandung virus-virus sedekah yang membuat sedekah kita menjadi sesuatu yang tidak menjadikan kita sesuatu. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama adalah penyakit alman, yaitu suka mengungkit-ungkit amal kebajikan. Pak Ustadz tahu nggak itu masjid? Kalau bukan saya yang nyumbang Pak Ustadz, Allahu Akbar. Padahal nyumbangnya cuma kerikil doang. Dia nyumbang cuma 1 semen doang, tapi ceritanya suatu kampung dia beritahu semuanya. Allahu Akbar. Ini yang disebut dengan man. Perbuatan man inilah mengungkit-ungkit amal kebajikan. Anda tahu kenapa surat Al-Ikhlas disebut ikhlas? Sahabatku yang berbahagia, pernahkah kau berpikir kenapa surat Al-Ikhlas disebut surat ikhlas sedangkan di dalam surat itu tidak ada kata-kata ikhlasnya? Surat Al-Falaq ada lafaz falaknya. Qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Annas ada lafaz nasnya, tapi surat Al-Ikhlas tidak ada lafaz ikhlasnya. Sahabatku yang berbahagia, karena ikhlas bukan sebuah kata. Ikhlas adalah sebuah rasa. Maka ikhlas tidak perlu diucapkan, tapi hanya perlu dirasakan. Maka sifat man mengungkit-ungkit amal kebajikan, menghilangkan segalanya. Kemudian yang kedua adalah sifat idza, ya, atau yang disebut dengan adza, yaitu memberikan rasa sakit. Dia memberi, tapi mulutnya mencaci. Dia memberi, tapi mulutnya membuli, sehingga semua amal ibadahnya menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah riya, yaitu ingin menampilkan amal kebajikannya. Butuh apa itu masjid? Mendekati musim pemilu, sumbang semen, tidak dipilih, ambil lagi semennya. Allah, Fir'aun pun tak pernah melakukan itu. Semoga Allah berkahi kita, sahabat Onik. Semoga Allah cintai kita, sahabat Onik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.